warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak kami semuanya. Insya Allah kami hadir di dalam podcast Sumatera 2 Aceh Utara dengan salah satu yaitu anggota Polri Aceh Utara dengan Bapak Herudin atau disapa dengan Bapak Heru. Mari kita sambut Bapak Heru di Mandua Aceh Utara. Bapak yang kami banggakan agar kita lebih akrab, ya. Ini merupakan podcast kita yang sangat luar biasa hari ini bersama seorang kepolisian yang masih muda, gagah dan bagi idola buat anak-anak kita di sini. Alhamdulillah berhadir di sini merupakan contoh buat anak kita. Semoga termotivasi anak-anak kami di sini untuk dapat menjadi seorang polisi seperti Bapak yang ada di depan kami hari ini. Bapak yang saya banggakan, sebelum ada satu dua hal pertanyaan yang nyangkut tentang karena Bapak kita kenal adalah seorang hafiz yang akhir orang hafiz sehingga menjadi seorang kepolisian itu sangat luar biasa. Nah dari situ kami agar lebih dekat dengan Bapak Heru, boleh Pak sedikit kisah Bapak atau perjalanan Bapak, profil Bapak ceritakan di podcast kami Pak. Bapak silakan. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Saya maka tak cinta. Iya. Nama saya Khairuddin. Ya. Saya asal Aceh Tamiang. Kelahiran 17 Juli 2001. Wah, masih muda sekali 2001 semua ya. Berarti usianya baru ulang tahun ya kan? Ulang tahun. Berarti ulang tahun ya Pak ya. Berarti baru usia 24 tahun nih Pak ya. Jadi motivasi saya menjadi polisi, alhamdulillah saya sekali tes. Luar biasa sekali. Cerita ini mungkin berkat hafiz Pak ya. Alhamdulillah memang luar biasa Pak. Dulu saya pertama tuh saya tidak pernah pikir menjadi polisi. Tapi karena untuk menaikkan derajat orang tua Pak. Alhamdulillah luar biasa. Artinya untuk merubah apa yang ada di orang tua kita sebelumnya, motivasinya Pak. Dulu saya pikir untuk membuat amal kebaikan itu hanya untuk mengaji, ya kan? Sholat di masjid atau apa namanya berdakwah, ya kan? Iya Pak. Rupanya dakwah itu tidak hanya khutbah aja. Ya benar sekali Pak. Jadi polisi itu bisa juga kita dengan kepribadian kita, dengan sikap kita menjadi polisi yang baik. Artinya media dakwah ini luas Pak. Luas Pak. Karena kita beramal soleh itu di mana aja bisa. Ya kan? Jadi apa namanya? Saya sekali tes langsung lulus untuk jadi kepolisiannya. Alhamdulillah luar biasa ini. Support abang saudara-saudara. Ya udah, dengan tekad yang kuat, saya yakin tes daftar sempat bimbel Pak. Bimbel berapa bulan bimbel? Kurang lebih 2 bulan. Bulannya di Banda Aceh. Di Palembang. Karena abang di Palembang. Oh, abang juga seorang enggak ya? Kira seorang polisi ya. Saya fokus di Palembang, di situ bimbel akademik, di situ bimbel jas, di situ juga sampai ke semua di situ juga. Bahkan yang pasti Pak ya. Pokoknya dari berat badan sebelum bimbel tuh 63, turun selama 2 bulan 57. 57 berarti 6 kilo gitu Pak ya? 6 kilo turun luar biasa perjuangan Bapak untuk menjadi seorang polisi. Dari yang pull up cuma 4, kalau bilang guru bimbel saya kayak tikus kejepit ya. Pull up kan? Iya Pak. Disitulah saya motivasi karena kan setiap saya latihan ingat orang tua. Alhamdulillah luar biasa. Ingat keluarga, ini harus menaikkan derajat orang tua. Semoga Pak apa yang Bapak sampaikan tadi yang merupakan cita-cita Bapak menjadi seorang polisi didengar oleh anak-anak kita di sini Pak. Mudah-mudahan ada motivasi yang kuat untuk mengikuti jejak Bapak bagi seorang hafiz dan seorang hafiz yang untuk kepolisian. Ya, yang mana tadi bacaan Bapak, pengajian dari Bapak, pimpinnya sini yang sangat luar biasa, merdunya suara yang luar biasa, itu plus buat kami yang tidak tertinggal saja Pak. Terima kasih Bapak. Kita singkat ya. Saya pernah ingat gini kata Ustaz saya Pak. Iya. Jadilah
dokter yang hafiz Quran. Jadilah dokter yang Saya hafiz masuk Quran. kan nih, masih hari pertama tuh. Iya. Tiga kali saya kata Ustaz Khairun Nas. Jadilah dokter yang hafiz Quran. Jadilah tentara yang hafiz Quran. Jadilah polisi yang hafiz Quran. Apapun kegiatan kita bisa menjadi baik untuk masyarakat. Karena kalau bagaimana ya, kalau macam polisi, tentara atau lain sebagainya, kalau tidak diisi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, maka mau jadi apa negara ini ya kan? Luar biasa. Itu motivasi saya. Sebagai motivasi juga dari motivasi presiden kita ya, yang mana memberikan kemudahan atau memberikan waktu luang kepada anak kita yang apalagi hafiz Quran untuk mampu atau lulus di kepolisian. Luar biasa Bapak, terima kasih sekali Bapak atas motivasinya. Dulu Pak, karena Bapak menceritakan bahwa Bapak dari Aceh kami yang ya, ada salah satu siswa kami Pak di sini. Siswa di Mandua Utara ini luar biasa dia jauhnya Pak. Ada yang seperti sampaikan tadi dari Cegire, Blok Semawai, dan satu ini dari beda kabupaten. Berarti asrama beliau di sini. Juga masuk kepolisian. Tahun ini beliau WA saya, motivasi saya, namun gagal di kepolisian. Mudah-mudahan kita doakan Pak ya sama. Ada rezeki waktunya Pak ya. Oke, berikutnya karena kita lihat Bapak adalah profil Bapak seorang hafiz Quran. Di madrasah kita nih Pak, ada hafiz Quran yang dicetus oleh madrasah yang mana dibina oleh seorang hafizah yang mampu. Hafizah ini luar biasa, mampu meraih prestasi dari tingkat nasional. Kita sebutkan saja di sini Ustazah Husniar namanya. Beliau kemarin, bila tidak salah saya, kita akhir dari Desember 2024 meraih juara 2 PGRI Hafiz tingkat nasional. Nah, di sini beliau sebagai pembinanya, kami guru-guru ini ditunjuk untuk dan dimotivasi, diberikan bimbingan agar mampu untuk membimbing anak-anak kita sebagaimana programnya yang ada di masyarakat ini. Berarti program tahfiz ini dari awal sekolah Program tahfiz ini kurang lebih dicetus 3 tahun yang lalu Pak. Ada program-program yang lainnya yang sangat luar biasa. Namun saya lihat program ini karena Bapak ada di sini, merupakan hafiz Quran yang hadir di tempat kami, ini sangat luar biasa. Maka kami di sini ingin mengajak Bapak berbagi tentang hafiz Quran. Ya. Di sini hafiz Quran, haqqah Quran kita laksanakan sejak hari Jumat. Ini masih motivasi anak-anak. Kita bilang baru sekitar 80%. Kita pinginnya 100% Pak dalam anak kita ini yang Quran. Apa yang orang ini sampaikan? Pak, saya kan belajar Pak. Saya takut ketinggalan pelajaran. Saya takut prestasi akademis saya terganggu. Nah, pertanyaan di sini Pak, apakah kejadian ini, apakah dengan hafiz Quran yang kita terapkan di sini, apakah dapat menghambat pembelajaran, menghambat prestasi akademis mereka, menghambat cita-cita mereka, apalagi seperti Bapak polisi, hafiz dan mampu berprestasi dan lahir menjadi seorang polisi. Mungkin apa sih triknya dari Bapak? Boleh Bapak sampaikan sedikit Pak? Jadi kalau menurut saya hafiz Quran atau belajar dengan belajar umum diiringi dengan pelajaran agama, hafiz Quran itu sangat tidak menghambat Pak. Luar biasa. Karena apa? Masalah rezeki, takdir itu sudah diatur. Apalagi kita hafiz Quran, pasti segala urusan itu selalu dibantu. Allah membuka pintu. Iya. Contohnya saya pribadi, saya nggak yakin bisa jadi polisi karena kan di pesantren itu umumnya itu kurang ya Pak. Jadi karena saya alhamdulillah hafiz Quran, ada kemudahan-kemudahan tersendiri lah. Jadi kalau kita kejar dunia, akhirat belum tentu ikut Pak. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia pasti ikut. Otomatis lah. Allah memudahkan. Jadi pikiran-pikiran kita tuh mana ke depan nih, bisa nggak jadi dokter karena ada terganggu dengan gini. Bisa nggak jadi polisi, bisa nggak jadi TNI, itu sangat tidak Pak. Sangat tidak mengganggu bagi saya Pak. Pribadi saya. Malah itulah yang bisa menjadi support sistem kita yang bisa menjadi kita lebih semangat, kemudahan. Kan itu ada nilai plus Pak. Apalagi kita diajar ya Pak. Menurut saya Pak. Alhamdulillah luar biasa. Jadi gini Bapak, saya ambil kesimpulan dari apa yang Pak sampaikan bahwa dengan menjadi seorang hafiz
Kita belajar habis dituntut untuk menghafal ayat Al-Quran bukan sebuah hambatan untuk meraih prestasi kita, malah menjadi jalan lurus, jalan yang dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih prestasi-prestasi kita ke depan, Pak ya. Siap. Alhamdulillah, senang luar biasa Bapak. Mungkin mengingat waktu Bapak yang di kepolisian sangat sibuk, dibalik mengatur lalu lintas dan lain sebagainya, mengatur tentang keamanan negara ini, sangat luar biasa Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Demikian dari kami Bapak di podcast, mohon supportnya Bapak. Mungkin nanti boleh diundang, boleh komunikasi kembali Pak. Mungkin ada kawan-kawan Bapak dari kepolisian mau berbagi ilmu untuk anak-anak kami di podcast Madua Jawa Barat. Demikian Bapak atas waktunya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.